Shalom, selamat sore. Senang sekali berjumpa bersama dengan para kekasih Kristus, bersama kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Selayu Sanggeng. Baik kekasih Kristus, kita sama-sama akan membaca firman Tuhan. Kita akan merenungkan dan kita berdoa. Sebelumnya saya mengajak, mari kita sama-sama bermazmur bagi kemuliaan Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 95 ayat 1 dan 2. Mazmur pasal 95 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Mazmur pasal 95 ayat 1 dan 2. Mari kekasih Kristus kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mohon tuntunan-Mu ya Allah Roh Kudus. Berikan hikmat, kekuatan, kemampuan, pengertian yang dalam, supaya pada saat kami membaca Injil Yesus, kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Kuasai hati, pikiran kami, kuasai tempat di mana kami pun berada. Bapa, terima kasih, kami siap untuk belajar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik kekasih Kristus, kita sama-sama akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 3. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi di situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Iman kepada kasih dan kesetiaan Tuhan akan menenteramkan hati kita. Kekasih Kristus, tidak dapat dipungkiri bahwa hidup di dunia ini tidak bebas dari kesukaran. Kalau hari ini saudara mengalami tekanan COVID-19, saudara boleh berteriak, saudara boleh berseru sekuat-kuat tenagamu. Tapi kalau saudara berteriak kepada dunia, maka tidak ada saudara mendapatkan sesuatu yang bisa menolong Anda. Tetapi kalau saudara berteriak kepada Tuhan, berseru, berharap kepada Tuhan, maka saudara akan menerima kepastian. Pengharapan dari Tuhan itu pasti saudara terima. Kekasih Kristus, segala sesuatu di muka bumi ini adalah milik Tuhan, ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mengerti pemahaman akan hal tersebut serta kesadaran akan keterbatasan kemampuan kita dapat membuat hati kita merasa gelisah dan takut untuk menghadapi masa depan. Namun, apabila kita mempercayai bahwa Tuhan mengasihi kita dan Ia setia kepada janjinya,
Maka sebaliknya, dari rasa gelisah dan takut, hati kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Sebab di dalam kasih Ia berjanji untuk menjamin masa depan kita, dan di dalam kesetiaannya Ia menjamin bahwa janjinya tersebut pasti akan digenapi. Kasih Kristus, kita harus menyadari juga bahwa kalau kita berharap kepada dunia, maka dunia tidak bisa memberikan kepastian kepada kita. Kalau kita berharap kepada berhala-berhala, kepada kekayaan, aset, dan sebagainya, semuanya terbatas. Kalau kita berharap kepada manusia, manusia pun terbatas. Tetapi kalau kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita, pergumulan-pergumulan kita. Tuhan pasti bisa menolong kita. Pentingnya untuk mempercayai kasih dan kesetiaan Tuhan itulah yang disampaikan Yesus kepada para muridnya di dalam Yohanes pasal 14. Saat itu menjelang Ia akan ditangkap dan disalibkan. Kepada para muridnya Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Yang Ia maksudkan adalah mereka harus percaya bahwa Allah mengasihi mereka, yaitu yang Ia istilahkan sebagai di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Mereka harus percaya bahwa kesetiaan Tuhan yang Ia utarakan dengan berkata bahwa Ia akan datang kembali untuk membawa mereka ke tempatnya. Iman kepada kasih Allah dan kesetiaan Kristus itulah yang akan menghapus rasa gelisah di dalam hati para pengikutnya. Kekasih Kristus, sekali lagi kita bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat janji Tuhan. Sebab janji Tuhan ya dan amin. Tuhan berjanji dan Tuhan setia menepati janjinya, dan Tuhan berkuasa untuk melakukan janjinya. Oleh sebab itu saya katakan, kita jangan khawatir, kita jangan ragu, kita jangan bimbang kepada janji Tuhan. Seringkali kita yang tidak sabar di dalam penantian. Sebab di dalam penantian, saudara harus ingat, ada rentang waktu di mana kita harus menanti apa yang Tuhan janjikan. Dan seringkali juga terjadi di dalam rentang waktu itu, pada saat-saat seperti itulah Tuhan sedang memurnikan kita. Oleh sebab itu, saudara, milikilah pikiran yang benar, pikiran yang positif. Tetap berfokus kepada Tuhan. Iman kita kepada Tuhan, bukan kepada lingkungan kita, bukan kepada diri kita, bukan kepada dunia, tetapi kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka pergumulanmu akan terjawab. Tuhan tetap setia. Tuhan memberkati kita semua. Baik, kekasih Kristus, kita sama-sama akan berdoa. Saya mengucap terima kasih kepada semua Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah hadir. Ya, ada Bapak Ronald Peters, terima kasih. Bapak Subiakto Suryana, Ibu Ruslina Warfando, anak Epi, ya, anak Via Olin, Ibu Yulenatan, Ibu Leni Patendean, Ibu Ros Wairata. Terima kasih untuk semuanya, dan yang mengangkat jempol. Tuhan memberkati. Mari kekasih Kristus, saya mengajak kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah pribadi yang dapat diandalkan. Di dalam masa yang sulit, bagaimanapun juga Engkau tidak akan pernah membiarkan diri kami menghadapi persoalan seorang diri. Sebaliknya, Engkau berjanji bahwa Engkau akan senantiasa menyertai diri kami dan menjamin masa depan kami. Di dalam segala keadaan, hati kami diliputi dengan damai sejahtera karena Engkau setia dan senantiasa menepati janji-Mu tepat waktunya. Tuhan, terima kasih. Biarlah
kami bersyukur untuk sore hari ini di dalam pelajaran firman Tuhan. Bagaimana janji-Mu kepada kami. Kami percaya bahwa Engkau telah menyediakan yang terbaik kepada kami. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa untuk semua saudara-saudara hamba yang hadir, yang telah hamba sebut nama mereka pribadi lepas pribadi. Hamba mohon kasih Tuhan turun bagi mereka semuanya. Biarlah Tuhan terus membentuk mereka, Tuhan memurnikan mereka, sehingga iman mereka semakin bertumbuh, dan mereka boleh percaya bahwa Tuhan setia untuk selalu menolong mereka. Hamba mohon Tuhan, berikan kekuatan yang terbaik bagi mereka, berikan kesehatan yang prima bagi mereka, sehingga lewat semuanya ini mereka boleh bersyukur dan memuliakan Tuhan selalu di dalam kehidupan mereka. Biarlah pergumulan mereka hari ini ya Tuhan, hamba mohon pertolongan dan campur tangan-Mu. Jikalau mereka membutuhkan pekerjaan, Tuhan Engkau bukakan pekerjaan itu untuk mereka. Berikan pekerjaan yang cocok, yang layak dengan mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh bersyukur atas anugerah-Mu kepada mereka. Bapa, terima kasih. Tuhan berkati pribadi mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan-pekerjaan mereka, bahkan berkati semua pelayanan-pelayanan mereka. Biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan dari kehidupan pribadi mereka dan semua keluarga mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba tetap berdoa untuk semua umat Tuhan, keluarga besar yang berada di Jalan Selayu, Sanggeng. Hamba mohon kasih Tuhan turun melimpah bagi setiap warga yang ada di Jalan Selayu, Sanggeng. Tuhan tolong, Tuhan ajar kami tetap mengandalkan Engkau dalam segala perkara. Biarlah iman kami semakin bertumbuh, karena kami percaya Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib tetap setia kepada janjinya, kepada setiap kami yang menerima Dia, yang mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada setiap umat Tuhan yang berada di Jalan Selayu Sanggeng ini. Terima kasih Bapa, hamba ucap syukur juga untuk Ibu Yuliana Tan. Tuhan memberkati Ibu Yuliana Tan dan semua keluarganya, semua anak cucunya. Tuhan memberkati. Biar nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan mereka senantiasa. Bapa, terima kasih. Kalau hamba juga tetap mohon belas kasihan Tuhan bagi keamanan bangsa negara kami, bagi tanah Papua, bagi Papua Barat, dan juga bagi kota Manokwari. Biarlah damai sejahtera Tuhan sungguh meliputi seluruh bangsa negara kami. Kami boleh aman kalau Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Hamba mengucap syukur Tuhan. Hamba juga tetap berdoa untuk semua tim COVID-19. Tuhan juga tolong mereka di dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Biarlah Tuhan melindungi dan Tuhan berikan hati yang takut Tuhan, sehingga waktu mereka melayani, mereka juga melakukan dengan benar untuk hormat kemuliaan-Mu. Bagi saudara-saudara yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah kuasa bilur Yesus menjamah mereka dan menyembuhkan mereka kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami untuk sore hari ini. Haleluya. Amin. Baik ya kasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Sekali lagi, saudara, fokus kepada Yesus Kristus. Iman kita kepada Yesus Kristus. Ingat, iman kita kepada Yesus Kristus, kepada pribadi Yesus Kristus, bukan kepada lingkungan, bukan kepada keadaan, bukan kepada dunia, bukan kepada berhala-berhala, dan juga bukan kepada manusia atau diri kita sendiri, tetapi fokus kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus yang sanggup untuk menepati janji dan setia kepada janjinya untuk setiap kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat. Shalom, salam MDC.